Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Oktarida, salah satu mahasiswa di program studi ilmu tanaman Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit banyak informasi tentang jamur Pyricularia oryzae penyebab penyakit blas pada tanaman padi. Penyakit blas pada tanaman padi ini merupakan penyakit penting dan utama di mana penyebarannya untuk di Indonesia sendiri hampir telah menyebar di semua sentra produksi padi. Penyakit blas ini menjadi penting karena dapat menyebabkan penurunan produksi yang besar, bahkan dapat menyebabkan tanaman menjadi puso atau gagal panen. Penyakit blas padi disebabkan oleh OPT dari kelompok jamur dengan spesies Pyricularia oryzae, di mana jamur ini mempunyai ciri morfologi konidia berbentuk lonjong dengan ujung yang meruncing dan bersekat dua. Konidiofornya bersekat-sekat dengan berwarna kelabu. Pyricularia oryzae ini dapat menginfeksi daun padi dan leher malai. Infeksi pada daun dimulai dari fase vegetatif, di mana gejala berupa bercak berwarna coklat muda dengan batas nekrotik dan berbentuk belah ketupat dengan ujung sisi yang meruncing. Pada fase generatif padi, patogen ini dapat menginfeksi pada bagian leher malai, di mana gejalanya berupa bercak berwarna coklat kehitaman dan menyebabkan tangkai malai menjadi patah. Sehingga apabila patogen ini menginfeksi pada bagian leher malai, dapat menyebabkan kerugian yang besar, karena bulir gagal terbentuk atau hampa. Infeksi lanjut dapat mencapai bagian gabah dan patogennya dapat terbawa gabah sebagai patogen tular benih. Adapun pola perkembangan penyakit di mana patogen blas ini dapat tertular melalui benih, epidemi penyakit blas ini dapat dimulai dari benih padi yang terinfeksi dari musim tanam sebelumnya yang jatuh di permukaan tanah yang lembab, di mana spora yang dihasilkan tersebut dapat menjadi inokulum primer yang dapat tersebar melalui udara menjadi inokulum sekunder yang menginfeksi tanaman lainnya. Tanaman yang mengalami stres kekeringan dapat meningkatkan keparahan penyakit blas. Patogen ini dapat menginfeksi di semua stadia tumbuh tanaman padi. Untuk satu siklus penyakit blas ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu. Di dalam proses perkembangan penyakit, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi, yaitu patogen, inang, dan lingkungan. Patogen blas ini memiliki kemampuan mudah melakukan pembentukan ras baru, menyebabkan patogen blas memiliki keragaman genetik yang tinggi di alam, dengan tingkat virulensi yang berbeda-beda di setiap rasnya. Yang menjadi faktor terbentuknya ras patogen ini adalah faktor tekanan dari tanaman. Dalam hal ini, varietas padi. Akibat adanya interaksi antara patogen dan varietas padi, di mana suatu varietas tanaman itu mempunyai ketahanan terhadap penyakit, menyebabkan patogen akan menyesuaikan diri dengan tanaman tersebut, sehingga terjadi perubahan genetik secara alami dan terjadilah pembentukan ras baru. Untuk faktor lingkungan, sangat ditentukan oleh cara budidaya. Di sini ada data hasil penelitian Paradisa dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang menyatakan bahwasanya varietas padi yang saat ini ada memiliki respon tersendiri terhadap ras-ras patogen blas. Perbedaan respon tersebut dapat disebabkan oleh adanya perbedaan morfologi atau genetik dari masing-masing varietas padi, sehingga menyebabkan dalam kegiatan budidaya dengan penggunaan varietas di suatu lahan atau di suatu daerah harus disesuaikan dengan komposisi ras yang dominan di wilayah tersebut. Faktor lingkungan dapat dilihat dari aspek budidaya, seperti pengaturan pengairan tanaman padi di mana bertujuan untuk menekan kelembapan dan suhu lingkungan. Selain itu, tanaman padi yang kekurangan air rentan terhadap penyakit blas. Kekurangan air diduga menyebabkan kadar silika tanaman menjadi rendah. Kandungan silika dalam jaringan tanaman menentukan ketebalan dan kekerasan dinding sel, sehingga mempengaruhi penetrasi patogen ke dalam jaringan tanaman. Selanjutnya, pemupukan juga menjadi faktor pengembangan penyakit. Tanaman padi yang mengandung unsur N yang tinggi dapat menyebabkan tanaman tersebut mudah terinfeksi oleh patogen. Umumnya, kelebihan unsur N mempengaruhi sel epidermis tanaman karena jaringan tanaman cenderung menjadi lebih lunak sehingga jamur mudah melakukan penetrasi. Berbeda dengan unsur K, apabila tanaman padi kekurangan unsur K, maka rentan terhadap infeksi blas.
Unsur K merupakan unsur penting dalam pembentukan selulosa dan lignin yang merupakan komponen dinding sel yang menentukan ketebalan dinding sel sehingga berpengaruh terhadap penetrasi patogen ke jaringan tanaman. Ada juga pengaturan jarak tanam di mana pertanaman yang terlalu rapat akan menciptakan kondisi lingkungan terutama suhu kelembapan yang lebih menguntungkan bagi perkembangan penyakit. Pertanaman yang rapat juga akan mempermudah terjadinya infeksi dan penularan dari satu tanaman ke tanaman yang lainnya. Di sini ada data hasil penelitian Zulaika dan kawan-kawan pada tahun 2018 tentang pemodelan keparahan penyakit BLAS di Kabupaten Subang. Dari data tersebut diketahui bahwa faktor budidaya seperti intensitas pemupukan N memiliki pengaruh yang nyata. Nilai koefisien pada peubah intensitas pemupukan N menunjukkan bahwa peningkatan sebanyak 1 kali pemberian pupuk N dapat meningkatkan keparahan penyakit BLAS sebesar 8,47% apabila peubah yang lain konstan. Selanjutnya ada strategi dan taktik pengendalian. Di sini strategi yang pertama itu adalah menekan inokulum awal. Dapat dilakukan dengan taktik budidaya tanaman sehat dengan cara pemilihan varietas. Pemilihan varietas ini harus juga didasarkan dengan komposisi ras patogen di wilayah tersebut. Mengingat adanya peran penting dari varietas terhadap pembentukan ras baru, taktik yang disarankan adalah dengan penanaman multivarietas pada hamparan luas dengan tujuan memperkecil kemungkinan terbentuknya ras baru patogen BLAS. Selanjutnya, mengingat patogen BLAS ini dapat ditularkan melalui benih, melakukan seed treatment menggunakan fungisida dapat dilakukan dengan tujuan menghambat penyebaran jamur patogen BLAS melalui benih. Selanjutnya, strategi menekan laju infeksi dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan lahan. Dalam hal ini juga mencakup sanitasi lahan. Bisa juga dengan melakukan pengembalian jerami ke tanah dengan menjadikannya kompos. Di sini ada data hasil penelitian Suwandi dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa penggunaan ekstra kompos jerami padi dapat menekan penyakit BLAS leher sebesar 71-87%. Selanjutnya ada pengaturan jarak tanam dapat dilakukan dengan sistem jajar legowo, di mana telah dilaporkan sistem jajar legowo ini dapat menekan infeksi BLAS. Selanjutnya pengairan, tujuan dengan menjaga agar tanaman tidak mengalami kekeringan, karena apabila tanaman mengalami stres kekeringan, sangat mudah untuk diinfeksi oleh patogen BLAS. Selanjutnya pemupukan dapat dilakukan pemupukan sesuai dengan anjuran dan dapat dilakukan dengan bantuan indeks bagan warna daun. Sistem pemupukan sesuai dengan kalender tanam dan menerapkan sistem jajar legowo 41 dapat menekan infeksi BLAS sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Ahmadi pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Sistem Tanaman dan Dosis Pemupukan Padi Sawah Varietas Impari 36 terhadap intensitas penyakit BLAS di Kabupaten Bangka Selatan. Selain itu, pengendalian BLAS juga dapat dilakukan dengan penggunaan biofungisida, seperti hasil penelitian Kusumawati dan Istiqomah pada tahun 2020, pengaplikasian Streptomyces dan PGPR Pseudomonas dan Bacillus dapat menekan keparahan penyakit sebesar 20,2%, sedangkan pada perlakuan kontrol persentasenya lebih tinggi, yaitu 33,5%. Selanjutnya mengaplikasikan Bacillus subtilis dan Trichoderma hertzianum, baik secara tunggal maupun kombinasi, mampu meningkatkan ketahanan tanaman padi terhadap penyakit BLAS dengan pengobatan berkisar antara 15,64% sampai 21,59%. Namun penggunaan biofungisida ini tidak bisa hanya diaplikasikan satu kali, mengingat yang digunakan adalah mikroorganisme yang kelangsungan hidupnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga pengaplikasiannya harus dilakukan beberapa kali guna memperbanyak populasinya. Selanjutnya, penggunaan fungisida kimia. Berdasarkan hasil penelitian Yulianto dan kawan-kawan pada tahun 2014, fungisida berbahan aktif trisiklazol dan mancozeb efektif dalam mengendalikan BLAS daun. Di sini ada kajian paket teknologi pengendalian BLAS yang dilakukan oleh Subekti 2016. Diperoleh 2 paket teknologi yang dapat mengendalikan BLAS. Didapatkan paket 2 dengan penggunaan varietas tahan BLAS, input yang didapat memang lebih kecil daripada paket 1,
tetapi dapat menekan penyakit BLAS hingga 100%. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!